Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di vlog ATC. Saya mau sharing sedikit ya, sedikit aja. Gak usah banyak-banyak, langsung to the point aja. Biasanya kan kita kerjain dulu apanya baru ketemu apanya kan kayak gitu. Karena ini garapan wis menumpuk banyak, udah malam, coba capek wis wesel. Itu motor yang nggak ada alatnya malahan. Ini mogok karena alah do kececeran. Ini udah hidup, tinggal ngerapin. Ini malah pokoknya semerawut ya. Jadi saya langsung biar nggak lama-lama videonya gitu ya. Jadi motor ini sering dipertanyakan sama teman-teman ya. Sering banget pertanyaan seperti ini. Motor ini Supra 125 itu tiba-tiba mogok, nggak bisa hidup. Nah, setelah saya cek di sini, tekanannya itu wanteng di 40. Kondisi hidup di 40-an. Ya ini tadi. Nah, tapi sebelumnya kan motornya kan mogok, jadi saya nggak tahu tekanannya. Cuman kalau di kontak-kontak dia masih mau naik di 40, bahkan ini di atas 30, jarumnya nggak ngedrop sama sekali. Full pumpnya masih bener-bener jos ini. Rotak jos, pressernya jos, jadi otomatis valve-nya masih jos, jadi tekanannya nggak turun sama sekali. Nah, si motor ini kan mogok, nggak mau hidup ya Kang Bro. Kompresinya bagus ya, api dari kuil dicek itu apinya gede, tapi nggak mau hidup. Coba diganti busi tetap nggak mau hidup ya kan, padahal tekanannya bagus, no apa ongkelannya, kompresinya bagus, busi baru kalau nggak mau hidup. Nah, tak kasih tahu, ini sering terjadi di kasusnya teman-teman. Nah, di sini saya coba gini Kang Bro, jadi saya coba kan biasa saya ngecek kabel kuil ya, kabel yang di kabel kuil itu muncul apinya ya kan, saya cabut businya muncul apinya, saya pasang businya, terus saya pasang kopnya, motor tekan nggak mau hidup. Nah, setelah saya cek coba saya pasang businya ya kan, saya pasang businya, tapi tutup itu tetap terpasang. Jadi di dalam dalam kabel kuil yang ada tutupnya, tutup ini. Nah, ada tutupnya kayak gini terpasang di kabel kuil. Itu di sini nggak ngeluarin sambaran api Kang Bro. Di sini tuh nggak ngeluarin sambaran api. Thread harusnya kan ketika ini ditaruh di dekat masa, ini kan ngeluarin api ya, keluar ya. Kalau ini nempel di kabel, dia keluar. Ini nggak mau ngeluarin. Ya kan? Justru malah api itu dari batangnya sini keluarnya, bocornya itu dari batang. Berarti kan bocoran dari kabel, bukan dari tutup busi yang melalui resistor atau cop busi ini. Nah, saya coba gini kan, saya coba pasang di ujung busi, tapi nggak saya masukkan. Jadi saya kasih jarak. Ini contoh aja ya, contoh busi. Nah kayak gini ya. Jadi ini busi, ini cop busi, saya pasang gini aja. Nah, jadi saya pasang gini, enggak saya masukkan gini, saya masangnya gini aja. Karena ketika saya pasang gini kan motor kan nggak mau hidup ya. Nah, saya pasang gini, ternyata motor itu hidup. Nah, ini kan sering dipertanyakan sama teman-teman, Mas, motorku itu kalau dipasang kop busi gini nggak mau hidup, tapi kalau dikasih jarak gini itu mau hidup. Nah, biasanya ada dua kemungkinan kalau kayak gitu. Yang pertama itu businya udah mati. Yang kedua itu cop businya yang mati. Nah, ini biasanya berlaku buat cop busi original yang masih menggunakan resistor. Nah, kayak gini ya. Jadi cop businya itu kayak gini. Itu mau sama itu logikanya kalau dikasih gini, ini jadi masa. Jadi dia muncul sambaran di luar. Sama halnya itu seperti busi ketika dipecah ujungnya. Ini bisa dirapetin, tapi busi dipecah ujungnya, motor bisa hidup. Nah, itu kurang lebih kasusnya kayak gitu. Kalau nggak busi yang mati itu kopnya. Nah, saya coba perdalami lagi di sini Kang Bro. Nah, saya cek lah pakai multitester. Pertama saya coba cek di skala OHM ya Om, tapi yang biasa ya, standar kilo ohm biasa gitu. Saya cek gini, ternyata nggak ngerespon. Ada angkanya, saya lihat
ada angkanya, tapi angkanya kok lebih 100 lebih ya kan. Nah ini berarti nggak beres resistornya ini. Coba saya geser ke bus yang bunyi ya, yang tit gitu ya, yang bunyi. Ternyata saya pasang gini, dia nggak ada bunyi apa-apa Kang Bro. Di sini di testernya nggak bunyi. Berarti bisa disimpulkan kalau ini si cop busi ini resistornya itu sudah aus atau udah rusak. Kadang itu aus pemakaian karena kena api terus, kadang itu sering kena air. Jadi karetnya ini kan udah melar misalkan ya, terus motor itu sering kena genangan. Nah, air masuk ke bagian sini itu merusak resistor juga. Nah terus saya coba ini, saya punya kop busi yang low spec ya. Kalau berminat nanti tak kasih linknya kalau ingat. Tapi ya ini harganya murah, pokoknya murah, murah pol. Nanti saya cek, tapi kualitasnya bagus, karetnya lentur. Ini promosi malah wes. Jadi saya cek gini, ternyata dia langsung ngetit gitu Kang Bro. Ini enggak, nah dia langsung tit gitu, ngebus. Ya kan, nah, langsung ngebus tit. Nah hasilnya lihat 19,9 di sini terbaca. Nah kalau ini terbacanya 100 lebih, udah nggak beres. Coba yang pakai kilo ohm ya, hasilnya berapa. Nah itu berapa itu. Nah cuman dua berapa nih, geser-geser dia. Ini aftermur ya, 20,3 ya, sekitar 20-an. Ini 100 lebih. Nah, masalah yang terjadi di ini sering ditanyakan sama teman-teman, kenapa kalau cover kuil atau kop busi dikasih jarak kok dia mau hidup, kalau ditempelin nggak mau. Nah itu biasanya antara dua, kalau nggak busi ya si kopnya udah rusak. Wes gitu aja yang bisa saya share kali ini. Saya mau lanjut kerja lagi karena daripada ini kan sekalian istirahat dulu ya, tarik nafas ya kan, sambil sharing-sharing ya, barangkali ada temen-temen yang nggak tahu bisa nambah-nambah pengalaman. Oke, jangan lupa di like, subscribe, sedikit ilmu bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.